Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opik Nur Hidayat. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebagian pelajaran-pelajaran yang ada dalam pelajaran PABP. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Yang pertama, Lutfi Isa Majid. Yang kedua, Rani Suhesti Marardiani. Yang ketiga, Nisa Amelia Pasha. Yang keempat, Reni. Yang kelima, Opik Nur Hidayat atau saya sendiri. Selamat menyaksikan. Validitas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Kehususan yang dimiliki Al-Quran, baik lafal maupun makna yang datang dari Allah SWT. Keindahan gaya bahasa yang tidak tertanding, kemujizatannya yang mampu mendudukkan manusia serta diturunkan secara mutawir, melahirkan suatu kebenaran yang qat'i dan periwatannya secara mutlak. Secara terperinci dapat dijelaskan beberapa hal yang menunjukkan validitas Al-Quran sebagai sumber hukum, yaitu 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah. 2. Adanya kesahihan penisbahan Al-Quran kepada Allah SWT juga diperkuat oleh dalil rasio yang kuat, yaitu Al-Quran datang bukan dari Allah SWT, maka sudah dipastikan banyak perbedaan dan kesimpang siuran di dalamnya. 3. Al-Quran merupakan mukjizat yang terus lestari sepanjang masa, baik lafal maupun redaksi, bahkan substansinya. 4. Dengan adanya keyakinan mendalam terhadap eksistensi Al-Quran sebagai kitab terakhir yang paling lengkap dan sempurna, maka mengambil ajaran yang terdapat di dalamnya, baik akidah, ibadah, akhlak serta etika merupakan kewajiban yang harus diikuti. Al-Quran adalah ujian bagi manusia dan hukum-hukumnya, merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi karena penggunaannya tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, dalam menghadapi beragam permasalahan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat Surah Al-Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik. 4. Kandungan isi Al-Quran sebagai Islam hukum. Ada beberapa macam hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Di antaranya 1. Hukum-hukum akidah atau ahkam iktidakiyah. Yang kedua, hukum-hukum akhlak atau ahkam uluhiyah. Yang ketiga, hukum-hukum amal atau ahkam amaliyah. Dalam hukum ini dibagi 2, yaitu hukum ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, hajar, sumpah, dan ibadah lainnya. Yang kedua, hukum muamalah seperti akad, jual beli, hukuman, jinayat, atau hukum-hukum lain. Hukum-hukum muamalah ini kemudian berkembang menjadi beberapa cabang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan perkembangan zaman. Di antaranya 1. Hukum yang berhubungan dengan pemindahan keluarga atau ahkam as-sayyisiyah. Yang kedua, hukum perdata atau ahkam al-madaniyah. Yang ketiga, hukum pidana atau ahkam al-jinayah. Yang keempat, hukum acara atau ahkam al-murafa'at. Yang kelima, hukum perundang-undangan atau ahkam al-dusturiyah. Yang keenam, hukum ketatanegaraan atau ahkam al-dauliyah. Yang ketujuh, hukum ekonomi dan harta benda atau ahkam al-qidsidiyah.
wa al-miliyah. 5. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab samawi yang lain. Al-Quran mempunyai banyak keistimewaan dibanding kitab-kitab samawi lainnya, dan di antara keistimewaan tersebut adalah: 1. Al-Quran terpelihara dari tahrif atau perubahan dan tabdil atau penggantian. Yang kedua, Al-Quran terjaga dari pertentangan kontradiksi apa yang di dalamnya sesuai dengan firman Allah SWT. Yang ketiga, Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak seorang pun mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. 4. Al-Quran mendatangkan ketenangan dan rahmat bagi siapa saja yang membacanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam suatu majlis kecuali turun kepada mereka ketenangan dan diliputi oleh rahmat dan dikerumuni oleh malaikat, dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, Al-Quran adalah penawar obat hati dari penyakit syirik, nifak, dan yang lainnya. Bacakan sabda Rasulullah SAW yang artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memohonkan syafaat bagi orang yang membacanya di dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenarannya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Yang kesembilan, di dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang nyata dan tidak bersifat khayalan seperti kisah Nabi Musa AS, Fir'aun, Nabi Isa AS, dan lain-lain. Yang ke-10, Al-Quran menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagaimana bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang 11, Al-Quran memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Al-Quran memberitakan perkara-perkara gaib yang akan terjadi, yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 45 yang artinya, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sekian dan terima kasih. Menurut para pakar hadis mempunyai beberapa sifat, yaitu sunnah, khobar, dan adapun istilah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah untuk menjelaskan makna kandungan
أبكي على شام الهوى بعيون مذلوم مناذر وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب سن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وقفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نمت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا شقاتلهم ولا دامت له يوم أنامل وعليه أسبح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amalia Faisal dari kelas 10 RPL. Saya di sini akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Satu pengertian. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau dibaca. Sedangkan Al-Quran dalam kajian usul fikih adalah objek utama dalam kegiatan penelitian suatu hukum. Menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan membacanya dianggap beribadah. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Artinya Al-Quran bukanlah kata-kata manusia, jin, setan, atau bahkan malaikat. Dua, pemujizatan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Menurut bahasa, mukjizat berarti melemahkan. Dalam istilah Al-Quran, mukjizat yang dinamakan dengan ayat atau burhan yang berarti tanda bukti atau keterangan yang jelas. Bentuk-bentuk mukjizat. A. Kemukjizatan yang berkaitan dengan kabar-kabar gaib. B. Kemukjizatan yang berkaitan dengan aspek susunan kata. C. Kemukjizatan yang berkaitan dengan aspek hukum dan reformasi. D. Kemukjizatan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Listiani. Saya dari kelas 10 RPL. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. 1. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad secara etimologis berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga, baik fisik maupun pikiran. Kata ijtihad dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Menurut istilah, jihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengeluarkan hukum syar'i maupun dalam penerapannya. Ijtihad terbagi menjadi dua, ijtihad untuk membentuk atau mengeluarkan hukum dari ilmunya, dan ijtihad untuk menerapkan hukum. Dua, syarat-syarat melakukan ijtihad. 1. Mengerti makna yang dikandung oleh ayat hukum Al-Quran, baik secara bahasa maupun istilah syariah. 2. Mengetahui hadis hukum, baik secara bahasa maka isyarat. 3. Mengetahui ayat atau hadis yang telah dimansukh atau telah dibatalkan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 4. Mengetahui masalah yang sudah menjadi ijma. 5.
ayat atau hadis yang pengertiannya tidak tegas. 3. Untuk mengembangkan prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis salaf. 5. Pengembangan prinsip hukum dalam Al-Quran. 4. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum untuk menjawab problematika kehidupan manusia yang muncul setiap saat. Contohnya sholat lima waktu. 2. Islam sangat menghargai peran akal dalam menyelesaikan permasalahan. 5. Membentuk ijtihad. 1. Ijma. Ijma merupakan kesepakatan para pakar Islam tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kesepakatan hukum syara ini belum ditentukan seperti Rasulullah SAW. Contoh 5 adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian menyatukannya sebagai mushaf. Juga diperbolehkan atau tidaknya bayi tabung, donor atau transfusi darah, dan donor kornea mata. 2. Menurut istilah kias berarti menetapkan hukum suatu masalah atau kejadian yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang tidak ada hukumnya. Contohnya mengharamkan menikah jika keduanya terdapat persamaan kias atau sebab, alasan, dan sifat, yaitu sama-sama memabukkan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opik Nur Hidayat. Saya dari kelas 10 RPL akan menjelaskan tentang hukum taklif. Yang pertama, pengertian hukum taklif. Hukum taklif disebut juga hukum syar'i, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mukallaf atau mukmin. Mukallaf itu muslim yang baligh dan berakal sehat dengan konsekuensi dan sanksi yang telah ditetapkan. 2. Pembagian hukum taklif. Hukum taklif dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, wajib. Wajib atau fardu adalah suatu keharusan. Pengertiannya adalah segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan. Adapun macam-macam wajib ada antara lain wajib syar'i, yaitu wajibus syar'i adalah suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendatangkan pahala, sebaliknya jika tidak dikerjakan terhitung dosa. Yang kedua, wajib akli adalah suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional. 3. Fardu adalah suatu ketetapan yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, antara lain sholat 5 waktu. Yang keempat, fardu kifayah adalah suatu ketetapan yang apabila suatu dikerjakan oleh sebagian orang muslim, maka orang muslim lainnya terlepas dari kewajiban itu. Yang kedua, hukum taklif adalah sunnah. Adalah perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, seperti puasa Senin, Kamis, dan lain-lainnya. Yang ketiga, hukum taklif yaitu haram adalah suatu perkara yang dilarang mengerjakannya, harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Misalnya minum minuman keras, mencuri, begal, dan lain-lain. Yang keempat, hukum taklif yaitu makruh adalah suatu hal yang tidak disukai atau diinginkan, akan tetapi apabila dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan berpahala, misalnya merokok dan lain sebagainya. Yang kelima, hukum taklif yaitu mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Yang ketiga, kedudukan hukum taklif. Hukum taklif berkedudukan sebagai berikut. Yang pertama, sangat penting. Yang kedua, inti dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga maksudnya, sebagai petunjuk dalam melaksanakan ibadah
dan muamalah. Fungsi hukum taklif. Hukum taklif berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, mewajibkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera, dan bahagia. Yang keempat, sebagai stabilisator ketika meniti kehidupan dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kelima, hukum taklif. Hukum taklif, dengan mengetahui dan memahami hukum taklif, hikmah dapat diambil antara lain. Yang pertama, hikmah dari hukum taklif. Semua amal manusia mengandung nilai ibadah sesuai tingkatan masing-masing. Yang kedua, peningkatan diri dalam beribadah dan amal soleh. Yang ketiga, manusia mengetahui konsekuensi dan amal perbuatannya sehingga lebih berhati-hati dalam berbuat. Yang keempat, hidup tentram dan tenang karena telah menjalankan kewajiban. Dan yang kelima, meningkatkan keimanan dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Yang keenam, penerapan hukum taklif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengetahui konsekuensi dari hukum taklif, kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita tekun melaksanakan ibadah, rajin belajar, jujur, dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, menampilkan perilaku sejalan dengan hukum taklif. Yang pertama, melaksanakan hal yang wajib dan sunnah. Misalnya, terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang haram dan makruh yang dapat membawa kesengsaraan di dunia dan akhirat. Banyak meningkatkan ibadah, baik ibadah mahabbah maupun ghairu mahabbah. Yang D, menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. E, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan atau fastabiqul khairat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.